SBN tadinya totalnya outflow tapi Desember sudah inflow 2,64 triliun. SRBI Desember sudah inflow 21,17 triliun. Saham juga sekarang Desember sudah inflow 3,49 triliun. Jadi sepertinya ada perbalikan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Dunia hari ini bergerak dalam ketidakpastian. Perang belum selesai, suku bunga global masih tinggi, konflik geopolitik semakin terbuka, dan pasar keuangan internasional hidup dalam ketakutan yang terpendam. Namun di tengah kekacauan global itu, pemerintah Indonesia berdiri di podium dengan satu klaim besar. Kepercayaan investor asing mulai kembali. Uang asing disebut masuk lagi. Obligasi domestik kembali diburu. Yield spread menyempit. Rupiah diklaim stabil. Semua seolah memberi pesan yang sama. Indonesia aman, Indonesia dipercaya, Indonesia naik kelas. Tapi pertanyaannya sederhana, sekaligus berbahaya. Apakah kepercayaan itu nyata? Atau hanya pantulan sementara dari uang global yang sedang mencari tempat parkir paling tenang sebelum badai berikutnya datang? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan optimisme itu dengan penuh keyakinan. Data ditampilkan, grafik diperlihatkan, dan angka-angka berbicara. Surat berharga negara yang sebelumnya mengalami arus keluar kini mencatat inflow. SRBI mencatat lonjakan dana asing. Pasar saham ikut menguat. Semua itu dibaca sebagai pembalikan sentimen. Sebagai sinyal bahwa investor global kembali memandang Indonesia dengan mata yang lebih ramah. Dalam narasi resmi, ini adalah bukti fundamental ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang terjaga, dan kebijakan yang dipercaya pasar. Namun di titik inilah, analisis geopolitik ekonomi harus berhenti sejenak dan bertanya, siapa sebenarnya investor global itu? Apakah mereka adalah mitra jangka panjang yang percaya pada masa depan Indonesia? Atau sekedar pemburu yield yang selalu bergerak kemanapun risiko terlihat paling rendah dalam waktu sesingkat mungkin? Sejarah pasar keuangan global mengajarkan satu hal yang pahit. Kepercayaan investor bukanlah komitmen moral, melainkan kalkulasi dingin yang bisa berubah dalam hitungan jam. Salah satu indikator yang paling sering dikutip pemerintah adalah menyempitnya selisih imbal hasil antara SBN Indonesia dan obligasi pemerintah Amerika Serikat. Yield spread yang turun dari 240 basis poin ke 197 basis poin dipresentasikan sebagai bukti bahwa risiko Indonesia di mata investor global menurun. Secara teknis, ini benar. Spread yang lebih kecil berarti investor menuntut premi risiko yang lebih rendah untuk memegang aset Indonesia. Tetapi di balik angka itu, ada konteks global yang jauh lebih kompleks dan jarang dibicarakan secara jujur. Yield spread tidak hanya mencerminkan kekuatan domestik, tetapi juga mencerminkan kegelisahan global. Ketika ketidakpastian meningkat di pusat-pusat keuangan dunia, dana global seringkali mencari pasar yang masih menawarkan imbal hasil tinggi dengan stabilitas relatif. Indonesia dalam kondisi tertentu masuk dalam kategori itu. Bukan karena ia paling kuat, melainkan karena ia belum runtuh. Ini bukan pujian, ini realitas keras pasar global. Elit ekonomi sering lupa atau sengaja melupakan bahwa pasar obligasi global tidak pernah benar-benar peduli pada kesejahteraan rakyat, industrialisasi nasional, atau kedaulatan ekonomi. Yang mereka pedulikan hanyalah dua hal, imbal hasil dan kemampuan keluar dengan cepat. Selama Indonesia mampu menjaga persepsi stabilitas dan likuiditas, dana akan masuk. Tetapi begitu persepsi itu goyah, dana yang sama akan keluar tanpa rasa bersalah. Pemerintah juga menyoroti nilai tukar rupiah yang disebut masih relatif moderat. Depresiasinya dibandingkan negara lain seperti India dan Turki. Ini dijadikan bukti bahwa pasar melihat Indonesia lebih kredibel. Sekali lagi, pernyataan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi sangat selektif. Dan rupiah memang tidak jatuh sedalam mata uang negara-negara tertentu. Tetapi stabilitas itu bukanlah hasil dari keajaiban struktural. Ia adalah hasil dari kebijakan moneter ketat, intervensi pasar, dan ketergantungan pada arus modal jangka pendek. Stabilitas berbasis arus modal asing selalu bersifat rapuh. Ia bukan fondasi, melainkan penyangga sementara. Rupiah bisa terlihat tenang selama uang asing masuk. Tetapi sejarah Asia Tenggara mengajarkan bahwa stabilitas semacam ini bisa runtuh dengan cepat ketika sentimen global berubah. Dan sentimen global hari ini bukanlah cerita tentang optimisme jangka panjang, melainkan cerita tentang ketakutan yang dikelola. Di tengah narasi kepercayaan investor ini, pemerintah juga memperkenalkan langkah kebijakan yang jauh lebih struktural dan politis. Rencana pemberlakuan bea keluar batubara mulai awal tahun 2026, kebijakan ini dipresentasikan sebagai upaya memastikan bahwa sumber daya alam memberikan kontribusi lebih besar bagi penerimaan negara. Sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar ke-1945, target penerimaan sekitar 25 triliun rupiah disebut sebagai potensi tambahan yang signifikan bagi fiskal negara. Di atas kertas kebijakan ini terdengar nasionalistis,
bahkan progresif. Negara ingin mengambil kembali sebagian nilai dari komoditas strategis yang selama ini lebih banyak dinikmati oleh korporasi dan pasar global. DPR pun disebut mendukung langkah ini, menandakan adanya konsensus politik bahwa negara perlu memperkuat penerimaan di tengah kebutuhan anggaran yang terus membesar. Namun disinilah kontradiksi besar ekonomi politik Indonesia muncul. Di satu sisi, pemerintah ingin menunjukkan diri sebagai negara yang ramah investor, stabil, dan dapat diprediksi. Di sisi lain, pemerintah mulai mengirim sinyal bahwa negara akan lebih agresif dalam memungut rente dari sumber daya alam. Bagi investor jangka panjang yang benar-benar ingin membangun industri, ini mungkin bisa diterima. Tetapi bagi investor finansial dan eksportir komoditas yang terbiasa dengan margin besar dan regulasi longgar, ini adalah peringatan. Elit sering mencoba menenangkan pasar dengan mengatakan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu daya saing. Tetapi pasar global tidak bekerja dengan logika moral atau konstitusional. Mereka bekerja dengan logika keuntungan bersih. Jika bea keluar dianggap menggerus margin terlalu besar, maka modal akan mencari alternatif lain. Entah ke negara lain, entah ke instrumen lain. Disinilah negara diuji. Apakah Indonesia siap kehilangan sebagian investor oportunistik demi memperkuat kedaulatan fiskal? Ataukah kebijakan ini akan dikompromikan perlahan demi menjaga arus modal tetap masuk? Sejarah kebijakan ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa tekanan pasar seringkali lebih kuat daripada retorika nasionalisme. Dukungan DPR terhadap bea keluar batubara juga perlu dibaca dengan kacamata politik. Kebijakan ini relatif aman secara elektoral karena tidak langsung membebani masyarakat luas. Bebannya jatuh pada sektor korporasi dan eksportir, aktor yang secara politik lebih mudah ditekan daripada rakyat. Namun pertanyaannya bukan soal dukungan hari ini, melainkan konsistensi esok hari ketika tekanan lobi meningkat dan pasar mulai bereaksi. Dalam konteks global, langkah Indonesia ini bukanlah anomali. Resource nationalism kembali menguat di banyak negara. Dunia sedang bergerak ke arah proteksionisme terselubung, di mana negara-negara berusaha mengamankan sumber daya strategis mereka. Tetapi perbedaan antara negara yang berhasil dan yang gagal terletak pada kapasitas institusional dan keberanian politik. Tanpa itu, nasionalisme ekonomi hanya akan menjadi slogan kosong. Maka ketika pemerintah berbicara tentang kembalinya kepercayaan investor, publik perlu lebih waspada. Kepercayaan itu bukanlah cinta, melainkan kontrak tanpa tanda tangan. Ia berlaku selama kondisi menguntungkan dan akan dibatalkan sepihak ketika risiko meningkat. Investor global tidak pernah bersumpah setia pada Indonesia. Mereka hanya bersumpah setia pada neraca keuntungan mereka sendiri. Indonesia saat ini mungkin memang terlihat lebih stabil dibandingkan beberapa negara berkembang lain. Tetapi stabilitas relatif bukanlah jaminan keamanan absolut. Ia hanya berarti Indonesia belum menjadi titik terlemah dalam dunia keuangan global. Itu adalah standar yang sangat rendah untuk dirayakan. Pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah uang asing masuk hari ini, melainkan apakah struktur ekonomi Indonesia cukup kuat untuk bertahan ketika uang itu keluar besok. Apakah penerimaan negara cukup mandiri? Apakah industrialisasi berjalan nyata? Apakah nilai tambah benar-benar tinggal di dalam negeri? Atau hanya lewat sebentar sebelum mengalir keluar lagi? Jika kebijakan bea keluar batubara benar-benar dijalankan secara konsisten, ia bisa menjadi sinyal bahwa negara mulai serius menegakkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bukan sekedar mengutipnya dalam pidato. Tetapi jika kebijakan ini dilemahkan, ditunda, atau dikompromikan demi menjaga sentimen pasar, maka semua narasi tentang kedaulatan ekonomi hanya akan menjadi dekorasi politik. Kepercayaan investor sejati tidak dibangun dari grafik bulanan dan arus dana jangka pendek. Ia dibangun dari struktur ekonomi yang tahan guncangan, dari keberanian negara menghadapi tekanan global, dan dari konsistensi kebijakan yang tidak mudah dibelokkan oleh kepentingan sempit. Tanpa itu, inflow hari ini hanyalah ketenangan palsu sebelum volatilitas berikutnya. Dan disinilah publik perlu bersikap dewasa. Optimis boleh, tetapi euforia berbahaya. Karena sejarah krisis selalu dimulai ketika semua pihak terlalu yakin bahwa kali ini berbeda. Terima kasih sudah berkunjung dan menyimak analisis di channel Geoekonomi Politik. Di sini, kita tidak sekedar merayakan angka, tapi membaca kekuasaan di baliknya. Sampai jumpa di video berikutnya.